Terang sekali. Hai, oke. Untuk kali ini saya mencoba untuk mereview buku ya, yaitu 12 Rules for Life, karangan dari Jordan B. Peterson. Sebenarnya buku ini bukan, ketika saya tadi bilang karangan, maksudnya buku ini bukan buku fiksi ya, tapi buku non fiksi. Sebelum masuk ke dalam isi bukunya itu seperti apa, jadi Jordan B. Peterson ini sebenarnya saya juga tidak terlalu paham ya awalnya. Saya cuma tahu beliau itu dari meme. Jadi ada beberapa meme yang saya temukan di 9gag ya, terkait dengan lobster waktu itu. Jadi how to apa ya, jadi ya seperti judulnya sendiri, sebenarnya ini adalah berkenaan dengan how to live mungkin ya. Jadi ada perspektif lain yang Jordan ini coba buat rangkum dalam sebuah buku. Nah, kembali tadi pada saat pertama saya ngelihat meme-nya, saya tidak terlalu begitu paham awalnya ya siapa itu Jordan B. Peterson, dan ini sambil lalu waktu itu saya juga lumayan agak sedikit merasa depresi mungkin ya, depresi dan stres, dan merasa ada sedikit masalah dengan psikis mungkin ya, psikis saya, karena pekerjaan, karena masalah personal juga gitu ya. Terus tidak sengaja di YouTube, di kanal YouTube pun saya melihat ternyata beliau ini membuat channel sendiri atau kanal sendiri di YouTube. Dia adalah, ketika saya lihat, jadi saya baru tahu kalau dia itu adalah seorang dosen di Toronto, Kanada, seorang dosen psikologi ya. Dia pun dia bergelut di psikologi klinis. Jadi emang beliau bukan lumayan lagi ya, dia sangat menguasai terkait dengan masalah-masalah ya kehidupan mungkin ya, tapi dengan pendekatan yang menurut saya ini bahkan sistematis dan lumayan ada metodenya ya. Saya nggak bisa bilang apakah ini pure scientific, karena dari judulnya sendiri kita tahu kalau buku ini ya, kalau pakai porsi mungkin 70-75%-nya kita bisa bilang buku ini adalah buku self help gitu. Dan di buku ini ya udah jelas ya, ada 12 peraturan atau 12 rule yang beliau coba breakdown ya ke dalam beberapa narasi yang menurut saya sih cukup relevan dengan kehidupan manusia pada saat ini ya, yang mayoritas sebenarnya masih cukup religius. Dalam hal ini religius bukan tafsir agama ya, tapi religius berkenaan dengan hubungan dia secara transenden gitu ya. Terserah itu hubungannya dengan siapapun, apakah dengan semesta atau dengan Tuhan-Tuhan yang ada atau yang Tuhan-Tuhan yang diakui di agamanya masing-masing. Nah, yang selain itu juga beliau mengambil contoh beberapa contoh yang sangat dekat dengan kita ya. Beliau kadang menyebutkan ada beberapa cerita yang ada di dalam Alkitab, dan mungkin ketika kita ngomongin Alkitab berarti agama-agama Semit ya, berarti orang-orang seperti orang Muslim, Kristen, dan Jewish juga, atau orang Yahudi, mungkin lumayan cukup dekat ya dengan contoh-contoh yang diberikan oleh beliau. Tapi beliau juga ngambil contoh-contoh yang lumayan kontemporer ya, yaitu contoh-contoh yang lebih dekat ke waktu sekarang ya, seperti Disney gitu ya. Terus ya ada beberapa contoh-contoh yang sangat dekat ya, dalam artian dekat itu waktunya tidak terlalu lama, seperti pada zaman-zaman Nabi atau diciptanya agama-agama Samawi atau Semit tadi. Nah, oke. Saya pegang buku ini, saya sengaja beli yang versi Inggrisnya sendiri. Saya beli di toko buku yang ada di Bandung, area
Setia Budi ya, saya lupa lagi namanya. Pokoknya di sana, karena di sana menyediakan buku-buku impor. Kenapa saya nggak nyoba nyari yang versi bahasanya, karena saya belum nemu pada saat itu. Nah, setelah saya baca isi dari buku ini sendiri, kalau misalnya ada beberapa yang cukup familiar dengan buku Chicken Soup for the Soul, saya lumayan agak lumayan senang dulu ya baca buku itu gitu. Ya kesannya lemah sih tapi lumayan cukup menyenangkan ketika membaca buku-buku yang ya kalau sekarang tuh tema anime kan ada yang slice of life gitu ya. Nah, tema-tema buku seperti itu cukup saya gemari, karena basicnya sebenarnya saya senang novel pada awalnya ya, novel yang berkaitan dengan hubungan antara orang tua dan anaknya yang autis atau skizofrenik gitu. Lumayan kan dulu tuh lumayan agak banyak saya mengoleksi bukunya, cuma sekarang sudah pada hilang. Kembali lagi ke bukunya. Nah, dengan basic itu saya cukup lumayan menikmati ya. Emang sekali lagi tidak bisa dibandingkan secara apple to apple gitu ya antara buku ini dengan buku self help yang lain, karena isinya sendiri menurut saya gitu ya justru lebih seperti gabungan antara esai dan novel gitu. Jadi saya nggak menemukan ya di judulnya sendiri sebenarnya agak mendikte gitu ya, mendikte atau memberikan saran gitu ya, atau how to gitu ya, tapi isinya tidak seperti itu ya. Jadi balik lagi kembali, beliau memberikan beberapa bukan argumen lagi ya, ini buku jelas yang entahlah, untuk pembaca awam menurut saya ini cukup bisa dipahami ya, cukup bisa dibaca dan bisa direfleksikan ya. Atau misalnya karena ini tadi agak mirip self help, jadi bisa dipraktekkan. Saya juga coba mempraktekkan beberapa rules ini di dalam hidup saya. Ini juga lumayan merubah karakter saya secara pribadi ya. Dengan buku ini saya punya perspektif baru tentang hidup, khususnya dengan pembentukan karakter secara personal gitu ya. Apakah hidup saya jadi sangat jauh perubahannya? Tidak, tapi berubah gitu ya, dengan saya mencoba untuk menghargai diri sendiri, dengan saya coba untuk memahami kondisi orang lain gitu ya, dari buku ini. Nah, rules yang paling saya senangi adalah rules yang justru nomor 1 ya. Indonesia tuh rules pertama tuh, saya lupa, pokoknya intinya tegakkan badan dan berdirilah dengan secara tegak gitu. Tapi daripada saya salah, saya coba baca dulu ya. Nih rule pertamanya adalah stand up straight with your shoulders back gitu ya. Jadi berdirilah dengan tegap dan tolong tarik pundakmu gitu ya. Ini sederhana sekali, tapi ketika coba baca gitu ya, beliau menjelaskan mengenai salah satunya adalah kaitannya dengan hierarki, dan termasuk juga hierarki sosial dalam hal ini, juga berhubungan dengan salah satu dia agak genealogis sebenarnya, ditarik ke sisi ke ranah biologi ya, ke intinya, bukan ke ini ya, ke titik dimana semua apa yang dia ceritakan di chapter 1 ini berasal gitu ya, yaitu dia berbicara tentang lobster yang dominan gitu ya, dan yaitu benar-benar dia mengungkapkan di sini adalah salah satu core utama gitu ya,
kalau mau nyari root cause dari masalah pribadi masing-masing orang, dia bisa menjelaskan di rules pertama gitu ya. Kalau misalnya kamu pengen mempunyai self respect minimal ya, kamu juga mesti berusaha untuk minimal gitu, sekali lagi merubah sisi kecil gitu yang bisa kamu lakukan. Itu minimal pertama tadi, stand up straight with your shoulders back gitu ya, jadi berdiri tegak. Nah, kenapa kayak gitu? Karena ya secara fisiologis, secara ilmu pengetahuan juga itu berpengaruh kepada pertama psikis kita, kedua terhadap respon yang kita terima ketika orang lain melihat kita berdiri tegak. Itu ya, ada 11 rules yang lain, tapi menurut saya yang paling favorit untuk saya itu yang nomor 1. Dan sorry ya, saya pengen lihat lagi agak merefresh karena terakhir saya baca buku ini juga lumayan cukup agak lama. Semuanya banyak menarik, dan kalau misalnya saya bertanya ke saya yang rule favorit nomor 2 itu rule nomor 8 di sini ya, itu tell the truth or at least don't lie. Ini sangat membantu saya untuk melihat atau membuat keputusannya ketika saya menjadi seorang pemimpin di salah satu perusahaan ya, dan saya memegang beberapa tim, dan jika saya tidak cukup tegas ya, tidak cukup jujur gitu untuk memberikan sebuah kebenaran, tapi di sini tidak dijelaskan tentang raw truth atau brutal honestly ya, tapi truth dalam artian kita juga mesti mengukur konsekuensinya sejauh apa gitu ya. Dan justru malah lebih buruk kalau misalnya kita malah berbohong gitu, menutupi truthnya itu atau kenyataannya itu. Ya, mungkin segitu dulu ya untuk review bukunya. Saya juga nggak bisa menggambarkan mengenai isinya seperti apa. Lebih baik coba beli bukunya aja. Ini di toko terdekat. Kalau misalnya tidak suka dengan buku fisikal, saya kira juga ini ada ya versi digitalnya ya. Bisa dicek di jordanbpeterson.com kalau nggak salah ya. Kalau nggak, coba cari di Google aja 12 Rules for Life gitu. Oke, saya kira cukup. Kalau misalnya penasaran, Bapak Jordan B. Peterson itu yang mana ini? Ini ya. Beliau cukup terkenal dan lumayan agak kontroversial ya, karena berkenaan dengan yang seingat saya untuk saat ini dia lumayan agak kontras hubungannya ketika membahas mengenai politik, gender, terus ya itu sih ya yang lumayan cukup agak keras ya. Apalagi dia sekarang memposisikan diri sebagai sayap kanannya yang ada di, atau bisa dibilang konservatif gitu ya, ketika ngomongin dualisme kubu politik, dia lawannya ya liberal gitu ya sisi kiri atau tadi progresif, bukan liberal, progresif gitu. Jadi sangat-sangat bertentangan, dan yang menjelaskan, dan dia dia benar-benar ya ada di apa istilahnya ya di sayap kanan gitu, di sayap kanan politik, dan sering clash dengan orang-orang yang ada di dalam sayap kiri politik, yaitu di progresif di Amerika gitu. Apakah di sini berpengaruh? Sepertinya tidak terlalu ya cuma intinya dia cukup terkenal, dan saya kira juga cukup legitimate ya, karena dia seorang profesor di Toronto, berarti nggak abal-abal. Jadi ini bukan cuma buku yang seperti self-help lainnya gitu ya. Jadi ini berasal dari seorang profesor psikologis, profesor psikologi yang mungkin kayak gitu ya. Untuk harganya sendiri saya lupa saya lupa jujur, tapi kalau misalnya buku impor itu relatif lebih mahal daripada buku terjemahan yang sudah disediakan atau sudah diterjemahkan di beberapa penerbit buku gitu. Oke, segitu aja untuk video ini. Nanti saya juga ada beberapa review buku-buku ya yang udah pernah saya baca. Semoga itu juga bermanfaat untuk audiens, para penonton ini.
sehingga bisa lebih tertarik lagi untuk membaca buku apapun, karena yang penting itu membacanya, sisanya kita bisa menganalisa. Oke, mungkin juga nanti saya akan membahas buku-buku yang ada di agak sebelah kiri ya karena juga saya lumayan cukup sering baca, tapi cuma agak lupa karena terakhir saya baca yang agak serius itu ketika saya kuliah. Oke, saya kira cukup untuk video ini. Sorry mengulang. Kalau misalnya ada rekomendasi baik itu buku atau film, boleh disampaikan, nanti saya coba baca dan saya coba review. Oke, kalau kayak gitu saya pamit.